Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyati dari Prodi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya sebagai koordinator PKM, khususnya koordinator PKM Unikom. Saat ini saya akan mencoba mensosialisasikan PKM Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2020. Ini CV saya. Ini pengalaman dalam PKM dan Ristek Dikti. Ini pengalaman penelitian 5 tahun terakhir. Ini pengalaman pengabdian pada masyarakat selama 5 tahun terakhir. Dan ini pengalaman publikasi ilmiah selama 5 tahun terakhir. Nah, bicara mengenai PKM, kaitannya adalah dengan tujuan PKM itu sendiri, di mana PKM ini memandu mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki tahu aturan. Karena di sana teman-teman akan belajar bagaimana membuat proposal PKM. Selain tahu aturan dan taat terhadap aturan tersebut, teman-teman juga diminta untuk memiliki kreatif dan inovatif, khususnya berkaitan dengan karya-karya yang akan dibuatnya. Begitu juga objektif dan kooperatif bersama tim dalam membangun bagaimana kebineka tunggalikaan intelektual. Adapun jenis-jenis PKM yang ditawarkan oleh Ristek BRIN, ini ada PKM 5 bidang, PKM KT, dan PKM GFK yang terbaru. Untuk PKM sendiri, alur perjalanannya adalah, kondisi pertama adalah di PKM 5 bidang ini, kemudian dilakukan seleksi, nanti akan ada pengumuman, ya. Jika teman-teman ada yang lolos, maka akan didanai oleh Ristek BRIN. Khususnya itu ada di web Simbel Mawa. Dan ada PKM AI. Untuk PKM yang berkaitan dengan PKM PE, PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC, PKMGT, PKMGFK, ini yang akan diseleksi. Jika lulus dari seleksinya, maka itu akan masuk ke PIMNAS. PIMNAS ini adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Biasanya tempatnya itu bergiliran dari perguruan tinggi yang satu ke yang lainnya. Nah, kalau misalnya didanai oleh PIMNAS, maksud saya di sini adalah jika teman-teman lolos sampai dengan PIMNAS, maka di sini nanti akan diberi kesempatan untuk bisa melakukan e-proceeding. Sedangkan untuk PKM AI sendiri, ini didanai untuk publikasi ilmiah ke e-jurnal, terutama jurnal-jurnal yang bereputasi, baik tersinta ataupun terindeks Scopus. Ada skema PKM tahun 2020, kalau kita perhatikan dari skema ini, ada PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC, PKMAI, GT, dan GFK. Yang rata-rata di sini adalah jumlahnya 3 minimal sampai 6 orang. Sebetulnya kalau kita perhatikan, untuk PKMM, itu kalau kita perhatikan di sini ada 4 sampai 6 orang. Tapi khusus untuk mata kuliah KWU, kita batasin 3 orang saja. Kalau memang itu berlanjut sampai ke jenjang berikutnya, maka kita akan menambahkan personilnya. Nah, dari sini, ini adalah PKM-PKM di sini pendanaannya adalah sesuai dengan adendum. Jadi misalnya kalau dulu kita pendanaannya lumayan ya, cukup besar, saat ini rata-rata PKM tersebut biasanya itu dilakukannya adalah tidak berinteraksi secara langsung, tapi di sini kebanyakan adalah melalui virtual atau online. Luaran versi luring ini sebetulnya masih sama ya.
Di situ ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah. Kalau memang ada produknya, maka itu bagian dari luaran. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman tolong difokuskan ke jenis PKM yang sudah ditetapkan oleh tim panitia PKM. Luaran PKM 5 bidang era COVID-19 ini, di mana luarannya berbeda. Misalnya di sini luarannya difokuskan untuk PKMP adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan ada video saintifik edukatif yang diambil dari beberapa referensi yang sifatnya naratif review. Jadi artinya tidak harus terjun ke lapangan untuk melakukan penelitiannya. Begitu juga PKMK. Nah, di PKMK ini sekarang ada video pelaksanaan program. Nanti teman-teman bisa melihat contohnya yang sudah lolos dari PKMK ini setelah beberapa penyampaian materi berikutnya. Nah, di PKMM itu adalah laporan kemajuan, ada laporan akhir, video pelaksanaan program, dan buku pedoman pelaksanaannya. Itu PKMM jika diimplementasikan. Ya, begitu juga ada PKMT, hampir sama, yaitu ada buku. Kalau misalnya PKMM pelaksanaan programnya, kalau PKMT itu adalah pedoman aplikasi produknya. Dan PKMKC itu ada video pelaksana program. Jadi luaran-luarannya betul-betul disesuaikan dengan kondisi era COVID-19. Berikutnya di sini untuk pendanaan, maksimal PKM 5 bidang ini sebesar 5 juta dengan asumsi rincian maksimal sebagai berikut. Ada penggunaan dana real yang dicantumkan pada lampiran di laporan kemajuan. Sebagai contoh misalnya, teman-teman melakukan yang namanya pelaksanaannya adalah sebanyak 5 orang ya, dan setiap bulannya misalnya itu setiap orangnya terkena kuota internet 100.000 selama 3 bulan, maka dijumlahkan nilainya adalah 1.500.000 ditambah dengan produknya dan soft file itu sekitar diasumsikan 5 juta. Berdasarkan adendum PKM 5 bidang halaman 11 ini, ketentuannya hampir rata-rata sama di PKM. Ya, artinya teman-teman harus lihat pendanaan yang dicantumkan di adendum. Bahwa misalnya untuk 5 juta itu bisa dialokasikan seperti ini. Dan kuota internetnya bisa dijabarkan karena itu adalah interaksinya melalui via Zoom misalnya, dan itu berapa kali. Berikutnya untuk mekanisme PKMP, ini misalnya teman-teman bisa melihat, di sini ada asumsinya mengungkap fakta dulu dengan pendekatan ilmiah ya. Nah, kemudian di sini ada pengujian lab. Nah, untuk labnya sendiri sekarang tidak boleh selama COVID-19 itu dilaksanakan secara langsung. Tapi tadi PKMP itu melalui yang namanya literatur review. Jadi Anda bisa melihat seperti itu untuk menghasilkan. Jadi artinya diminimalisir untuk tidak melakukan interaksi kecuali harus terpaksa pun itu tetap harus melakukan prosedur COVID-19. Nah, mekanisme PKMP ini dibagi menjadi dua, ada PKM, PE, dan PKM Sosial Humaniora. Untuk PKMP ini, biasanya kalau misalnya berkaitan dengan rancang bangun, misalnya seperti orang-orang ini ya, teknik, itu biasanya lebih memilih ke PKM penelitiannya adalah eksakta. Sedangkan untuk selain teknik itu lebih ke PKM yang sifatnya adalah sosial. Nah, ini mekanisme PKMK. Kalau untuk PKMK ini bisa dalam bentuk layanan produknya itu barang atau jasa. Misalnya kayak jasa online ya, baik itu pengiriman barang ataupun barang-barang yang dijual secara online. Aktivitas usaha dengan objeknya pun bermuatan harus secara intelektual. Produknya bisa berkreativitas atau inovasi. Sebaiknya PKMK ini memiliki kebaruan dari yang ada produk dipasarkan. Misalnya, di produk dipasarkan sudah ada tuh yang namanya cilok. Ternyata cilok teman-teman yang dibuat oleh teman-teman itu
Bukan tidak hanya sekedar cilok, tapi di dalamnya misalnya ketika makan cilok itu pun bisa sebagai penyembuhan untuk penyakit tertentu misalnya. Nah, jadi seperti itu tuh contoh yang berkaitan dengan kreativitas ya. Terus berikutnya adalah mekanisme PKMM. Ini memberikan solusi masalah pada kelompok yang sifatnya non-profit. Jadi teman-teman bagi yang mengambil PKMM diharapkan teman-teman tahu kondisi wilayah setempat, terutama desa atau kelurahan tempat teman-teman tinggal. Tanyakan permasalahan yang terjadi baik itu di desa ataupun di kelurahan kepada aparatur yang berwenang bahwa masalah yang ada di sekitar itu apa. Dan tujuan teman-teman di sini adalah memberikan pelatihan ataupun program pendampingan. Sebaiknya dilakukan secara online, bukan lagi secara langsung datang ke lapangan untuk PKMM dan masuk ke PIMNAS. Untuk PKMT sendiri, ini kaitannya adalah di mana kita membuatkan produk yang dan ini PKMKC. Beberapa prodi di Universitas Komputer Indonesia ini banyak yang masuk di PKMKC karena di sini adalah yang diunggulkan adalah produknya, apakah dia bisa berpotensi untuk di HKI, bisa jadi, ataupun untuk dipasarkan di masyarakat. Apa ketentuan yang ada di era pandemi COVID-19 ini untuk PKM khususnya? Pandemi COVID-19 ini karena mengubah semua aktivitas yang luring menjadi daring atau online based activity, maka di sini harus menerapkan prosedur COVID-19 khususnya untuk PKM yang 5 bidang, yaitu dengan cara terutama kalaupun harus terpaksa dilaksanakan secara tidak daring atau luring, maka tetap menerapkan physical distancing. Penyesuaian ini tentu saja berdampak terhadap luaran. Luarannya tidak seperti ketika luring, tapi ada beberapa yang memang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan hanya dapat berjalan itu minimal selama 2 bulan. Biasanya pelaksanaan di sini kan selama waktu durasi yang sebelumnya 4-5 bulan ya. Pada masa pandemi ini hanya dapat berjalan selama 2-3 bulan biasanya. Luaran kegiatan sebelumnya merupakan physical based product berubah menjadi digital based product. Tolong diperhatikan, semua luaran dari jenis PKM dia harus bersifat digital based product. Dan penyesuaian kegiatan PKM ini secara otomatis akan berpengaruh pada besaran pendanaan program sehingga perlu dilakukan restrukturisasi menjadi lebih ringkas. Nah, bentuk kegiatan dan luaran ini misalnya penyesuaian bentuk kegiatan luaran PKM 5 bidang ini kita akan melihat beberapa kondisi. Berarti artinya tidak ada transportasi kalau memang semuanya dilakukan secara daring. Dan kegiatan luaran program dilakukan secara daring, diunggah ke dalam sistem yang sudah disediakan oleh Simbelmawa. Itu ketentuan Simbelmawa kalau nanti diajukan untuk proposal ke tahap berikutnya. Untuk teman-teman saat ini adalah tahapannya membuat proposal yang sesuai dengan prosedur atau panduan atau pedoman yang ada di Ristek BRIN dan pedoman PKM tahun 2020 berdasarkan adendumnya juga. Alasan perubahan kegiatan fisik menjadi digital daring karena kita melihat bahwa begitu birokrasinya kalau menggunakan offline dan berisiko rentan terhadap COVID-19 ya. Dan output kegiatan pun berbentuk dulu fisik kalau sekarang semuanya digital. Anggaran digunakan dulu untuk kegiatan fisik, sekarang untuk pembatasan kegiatan fisik. Jadi kebanyakan penyerapan anggaran itu untuk adanya pembatasan sosial ya. Misalnya dan kegiatan akademik dilakukan secara luring tadi menjadi sebuah digital. Jadi memang kalau kita perhatikan di sini
kondisi saat ini mengharuskan kita melakukan transformasi digital. Oke. Nah, berikutnya penilaian proposal PKM tahun 2020. Ada yang internal. Nah, teman-teman saat ini di-coaching oleh para mentor agar bisa memenuhi kualitas proposal yang layak untuk didanai oleh Ristek Green. Dan nanti ada evaluasi yang sifatnya eksternal dan internal. Ini adalah para penilai dari proposal PKM teman-teman. Pedoman PKM tahun 2020 ini pun penilaian proposal dilakukan oleh tim penilai Belmawa, ya, terutama kesesuaian administrasi. Jadi teman-teman harus sesuai dengan identitasnya, dosen pendamping dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan ketentuan agar lolos di tahap selanjutnya. Dan kesesuaian format proposal ini sangat diperhatikan dan penulisannya, kesesuaian program dan tingkat kreativitasnya juga. Begitu juga penilaian proposal yang ditentukan penilaiannya oleh tim penilai Belmawa. Biasanya di Belmawa itu ada 2 orang penilai, nilai proposalnya biasanya jumlah nilai dari kedua penilai tersebut. Nanti akan dilihat dari passing grade-nya. Nah, itu dia kelolosan PKM yang bisa tahap berikutnya. Teman-teman, ini adalah pedoman pegangan PKM 2020. Jadi pada saat Anda mentoring dengan para mentor, diharapkan teman-teman sudah memahami bagaimana pedoman PKM 2020 ditambah dengan pedoman program kreativitas mahasiswa PKM 5 bidang tahun 2020. Mekanisme PKM KWU Unikom tahun akademik 2020-2021. Catatan terpenting sebelum kita bicara mengenai mekanisme PKM adalah ketika teman-teman sudah ditentukan dosen mentornya dan jenis PKM-nya yang sudah disesuaikan dengan usulan teman-teman dari baik itu pilihan ke-1 ataupun pilihan kedua, maka segera menghubungi dosen mentor. Jadi, tim panitia itu tidak semata-mata bahwa teman-teman asal memasukkan timnya itu begitu saja. Tapi dilihat dari bahwa teman-teman pada saat pengisian Google Form itu adalah betul-betul tim yang sudah berkolaborasi atau belum. Bila sudah berkolaborasi, maka kami tidak akan mengkolaborasikan timnya. Tapi sebaliknya, jika belum, maka mau tidak mau teman-teman harus bisa menerima dengan legowo kalau salah satu anggota teman-teman, khususnya biasanya di anggota yang ketiga, itu dikolaborasikan dengan tim yang lainnya. Itu yang biasanya ketentuan yang ditetapkan di semester ini. Begitu juga dengan jenis PKM. Jika teman-teman tidak mendapatkan jenis PKM yang sesuai dengan usulan pertama, berarti teman-teman akan mendapatkan jenis PKM dengan usulan kedua. Semester ini memberlakukan penyebaran kuota per jenis PKM agar pada saat proposal-proposal ini diupload ke Ristek Green khususnya di SIM Belmawa, maka itu tidak terjadi penumpukan di salah satu jenis PKM, tapi penyebarannya sudah merata. Dan tidak diperkenankan kepada dosen mentor untuk mengganti jenis PKM dari teman-teman. Karena PKM ini sudah kami coba sebar secara merata. Itu ketentuan yang harus betul-betul teman-teman pahami. Berikutnya adalah di mekanisme, ini adalah alurnya bahwa teman-teman untuk mendapatkan tim mentor itu wajib membaca pengumuman yang ada di LMS mata kuliah KWU
Di situ akan diinformasikan Google Form ya pengisiannya. Setelah itu nanti kami akan mensortir data teman-teman, akan mencoba memvalidasi kebenaran dari data tersebut. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai ada yang salah menginputkan data NIM Anda sama dengan data NIM temannya yang satu tim. Jika itu sampai terjadi, maka itu akan masuk kepada data yang bermasalah. Nah, ini beberapa kriteria ini harus dipahamkan ya. Terutama tadi setelah di pertemuan 9 harus segera menghubungi tim mentornya. Dan pertemuan 10 itu melakukan proses mentoring yang dilakukan minimal 3 sampai 6 kali secara daring. Sampai dengan paling maksimal itu adalah di pertemuan ke-16. Adapun outputnya nanti adalah proposal PKM. Di sini ada struktur panitia PKM KWU Unikom. Di sini pembina mata kuliah kewirausahaan ada Profesor Dr. Insinyur Haji Edi S. Sugoto MT, dan Ketua PKM Unikom ada Pak Andreas Damaryadi, juga ada Pak Adam untuk koordinator mata kuliah kewirausahaannya. Teknisnya dibantu oleh koordinator PKM KWU Unikom dan operator PKM tim KWU Unikom serta sekretaris direktur kemahasiswaan. Berikut adalah data mentor PKM tim KWU Unikom khususnya di semester ini. Itu ada Pak Andreas dan Mayandi, ada Dr. Reni, ada Pak Adam, ada saya sendiri ya. Jadi beberapa teman-teman mungkin mengira saya adalah seorang laki-laki. Banyaknya yang komunikasi ke saya adalah seorang bapak ya. Jadi jangan sampai nanti salah kembali. Berikutnya ada Pak Made, Ibu Dian, Bu Susmini, Pak Sugeng, dan Ibu Nofrini. Beliau-beliau ini adalah kompetensi di bidang keilmuannya, khususnya berkaitan dengan PKM, ya, dengan program kreativitas mahasiswa. Ini kartu mentoring yang harus diisi sama teman-teman ketika melakukan proses coaching dengan para mentor. Jadi sebaiknya setiap ada pertemuan ini adalah diisi ya. Jadi misalnya di sini adalah jadwal ujian ya. Artinya misalnya itu untuk kartu mentor diserahkan ke koordinator program kreativitas mahasiswa oleh mentor ya. Jadi yang menyerahkan ini tuh sebelum jadwal ujian UAS ya. Kartu mentoring ini wajib diserahkan oleh dosen mentor teman-teman kepada koordinator PKM dan di-emailkan ke PKM. Ya, ini tugasnya dosen mentor ketika teman-teman sudah melakukan proses coaching selama minimal 3 pertemuan tadi, maksimal itu sampai pertemuan sebelum UAS. Materi sosialisasi ini disampaikan di link download, tolong perhatikan baik-baik di sana dan silahkan Anda boleh download di sana apa saja yang sudah disampaikan oleh tim panitia PKM. Ini link pendaftaran bagi yang belum daftar ya. Silahkan segera konfirmasi, bisa via email, PKM, bisa melalui WA. Jikalau masih slow respon, bukan berarti tidak dijawab. Karena memang yang kontak ke saya cukup banyak ya. Jadi harap bersabar ya. Insya Allah saya jawab satu persatu selama teman-teman pada saat mengkontak itu adalah dijawabnya pun akan biasanya itu ketika saya sendiri sudah menyelesaikan tugas wajib saya ya. Jadi artinya di sini pun insya Allah saya akan jawab ya. Kalau misalnya teman-teman bertanya melalui kontak saya di WA ya. Ya tapi kalau belum ya harap bersabar. Berarti artinya masih ngantri ya. Oke. Berikutnya ini dia terakhir. Demikian informasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami Wawan Setiawan Spek di BKP 3, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung sebagai Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Bandung. Kami mengucapkan terima kasih dalam rangka pelatihan hari ini. Kami mendukung sekali ada program dari Nikom. Kami mendukung masalah di sini, masalah prakoperasi dan masalah pemasaran. Kami mau dibantulah sharing bersama-sama.